Dikasih tugas, dikasih job, dikasih kerjaan, nikmati. Alhamdulillah, terima kasih dapat tugas, nikmati gitu ya. Pusing nggak? Pusing. Stres nggak? Ya bisa jadi stres. Kadang bagus juga ya berarti overthinking tuh. Tapi Iya, nggak kadang selamanya negatif. Makanya yang negatif itu yang merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri dan akhirnya selamat siang. siang. Iya, saya Silakan. Ival di sini. Ival. Ivaldi. Oh, Ivalzi. Tapi Oke. sering dipanggil Ival, Ipal, bebas. Ipal ya. Oke. Oh, udah semalam ya udah daftar ya untuk konsultasi sama saya ya. Ya betul sekali. Oke, siap. Rumah di mana, Pak? Saya di Ciganitri, Oh, Ciganitri. belakang Transmart Buah Batu. Ah, siap. Berarti sekarang kerja di Saya kerja di Garuda. Garuda. Oke, perusahaan IT ya. Iya betul. Oke, sip. Gimana, Pak? Apa yang bisa diselesaikan bareng-bareng? Saya tuh mungkin dari dulu saya tuh sering ada kayak sering banyak pikiran gitu, sering mikir ini tuh gimana, sering banyak mikirin probability nanti kayak gimana, itu kayak gimana, tapi ujung-ujungnya apa yang saya pikirin tuh nggak kejadian. Terus juga sering ngeganggu jadi kerjaan, jadi sering banyak diemnya, banyak mikirnya daripada banyak kerjanya. Contoh konkret mikir apa? Ya misalnya saya datang ke sini aja Oke. dulu dari awal sebelum di Iya. rumah tuh saya mikir nanti kayak gimana ya. Oh. Nanti saya ngobrolin apa aja ya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, yang saya pikirin tuh nggak akan terjadi, nggak pernah terjadi. Oh. Tapi saya terus selalu mikirin yang nggak perlu gitu. Oke. Terus Ival maunya gimana? Pinginnya sih Pengennya jangan gimana? dikurangin aja gitu pikirnya. Tapi Lebih luar banyak bi- action. Tapi luar biasa loh, Pak. Orang pemikir tuh luar biasa loh. Nggak semua orang kayak Ival loh. Ya, Karena kan ada orang-orang yang dia nggak bisa mikir. Dia jalan aja terus, lompat aja terus kan dia action. Tapi nggak mikir. Pas ketika salah, bangkrut, kolaps, terprosok, dia baru mikir gitu. Berarti Ival termasuk orang yang kemungkinan besar nggak bakalan terprosok dan nggak mungkin jatuh. Karena semua serba dipikirkan kan. ya, semua serba direncanain. Semua serba direncanakan. Ada sisi yang bagus juga tuh, Val. Ya sih. Terus yang mau dikurangi yang mananya nih? Yang terlalu banyak mikir tapi actionnya kurang. Oh, terlalu banyak mikir tapi actionnya kurang. Memang pengen action yang kayak gimana rencananya? Ya, Atau ada kasus tertentu sekarang lagi pengen di actionkan tapi mikir terus gitu? saya tuh sering kayak suka muncul ide-ide gitu, ide bisnis atau apa gitu. Tapi kan saya tuh selalu dipikirin aja, nggak Tapi nggak bisnis gitu. Oh, gitu Dan juga kalau ceritanya. banyak mikir tuh bikin stres juga. Siap. Terlalu banyak mikirin hal yang nggak perlu itu capek. Sama berarti kita, Pak. Karena gini, setiap orang itu kan unik ya, Pak ya. Dia ada orang-orang yang memang dia tipe pemikir, yang memang hobinya mikir. Ada orang-orang yang memang dia sukanya ketemu orang, ngomong kemana kesana kemari, pokoknya semua diomongin. Tapi dia nggak suka mikir. Ada orang-orang yang memang dia sukanya kerja aja. Walaupun kadang-kadang kerjanya nggak mikir gitu, yang penting mah kerja aja gitu ya. Nah, setiap orang tuh unik, setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Nah, Ipal berarti termasuk orang yang pemikir tuh, suka mikir tuh. Orang-orang yang suka mikir, apalagi tadi ya kata kasusnya Ipal tadi bilang ya, Kang, saya mikir terus nih tentang bisnis tapi nggak bisnis-bisnis. Sama kayak saya ide bisnis banyak Pak. Tapi yang jalan ada sih actionnya, cuma yang jalan cuma 1 atau 2. Nah artinya Pak, apa yang saya lakukan waktu itu? Yang saya lakukan ya nggak semua apa yang kita pikirkan di actionkan kok. Tapi kalau nggak di action kan apa yang kita pikiran tuh jadi kayak sia-sia nggak sih? Siapa yang bilang? Saya sendiri. Lah, gini Pak, banyak nggak orang yang nggak punya ide bisnis? Banyak. Kenapa nggak ngasih ide bisnis ke orang itu? Kan nggak sia-sia.
Iya juga sih. Lah kalau ukurannya sia-sia, apa sih definisi sia-sia menurut Ival? Ya kayak ngebuang waktu nyari cuma-cuma gitu. Nggak ada Oke. yang kita dapat. Nggak ada. Ya, artinya mikir nggak sia-sia dong. Nggak buang waktu juga. Ival mikir sambil kerja sambil mikir, sambil kerja sambil mikir. Terus mungkin bisa jadi pikiran-pikiran Ival itu nggak di-action kan. Ya nggak semua pikiran kita harus di-action kan? Iya sih. Kalau nggak di-action kan berarti sia-sia dong. Lah, kan bisa pikiran-pikiran kita itu dikasih sama orang lain. Bro, lo lagi ngapain? Gue punya ide bisnis deh. Lo yang jalanin, gue yang pikirin. Lo jalanin ya, gue pikirin ya. Tapi setiap untung lo, gue dapet lah 3% doang deh gitu atau 5%. Kan bisa, Pal. Oke, nggak dapat untung misalnya. Ya udah nih, gue pengen bantu lo. Nih di bisnis keren banget. Gue udah riset, pikiran gue udah dalam banget soal ini. Panjang pokoknya. Ini bakalan nih fenomenal nih bisnisnya. Kan bisa dipikirin, Ival ditulisin. Nih, lo jalanin deh. Sia-sia nggak? Enggak sih. Soalnya ada next step-nya dari hasil pikir itu. Nah, yang dikurangin itu yang mana? Ya kadang apa ya, sering cuman sebatas jadi ide aja gitu, nggak Oke. diapa-apain gitu. Oke. Ide nggak diapa-apain. Ya berarti kan tugasnya diapa-apain kan? Iya, diapa-apain. Nah, ide itu. Kan makanya gini konsepnya. Nggak semua ide itu harus diapa-apain, Pal. Saya punya banyak ide. Ada orang-orang di luar sana yang punya banyak ide tapi nggak diapa-apain. Itu jadi folder-foldernya di laptop. Saya yakin sih suatu saat nanti itu berfungsi. Dan ada beberapa folder ide laptop saya di laptop saya itu berfungsi di saat yang tepat. Nah, waktu itu pernah ada seseorang yang cerita sama saya, dia masih muda, dia pengen punya bisnis. Sepertinya dia bisnisnya lebih ke arah jasa. Saya punya ide bisnis jasa tuh. Saya kasih ke dia jalanin. Sampai sekarang. Nah, saya dapat apa? Ya dapat bahagianya. Dia udah jalan, makasih Kang, alhamdulillah gitu. Kan kan bermanfaat kan? Nah, bisa jadi nggak semua ide itu harus di-actionkan. Ada ide-ide yang memang harus diendapkan dulu. Bisa jadi ide itu menjadi sebuah pembelajaran buat Ipal tuh. Misalnya contoh, ide tentang bisnis. Kalau Ipal tadi ngomong tentang bisnis. Kan ada ide bisnis kan banyak ya. Ada bisnis di bidang A, kuliner atau bidang apapun lah ya, jasa. Nah, misalnya Ipal kepikiran nih ide bisnis di bidang digital marketing contoh gitu, atau di bidang kuliner. Ya Ipal kan bisnis kuliner aja macam-macam kan. Ada kuliner yang gerobakan, ada kuliner yang restoran, ada kuliner yang kafe, kan beda-beda tuh. Nah, Ipal nih folder nih di sini ide bisnisnya, kan bisa di-save dulu. Nanti dulu deh. Saya riset dulu deh. Mungkin saya ketemu nanti sama orang atau saya ngeliat di YouTube atau ngeliat di sosial media apapun gitu ya. Ada nggak orang-orang yang berpikir idenya sama-sama saya? Kan jadi riset kan. Ternyata apa yang saya pikirin mereka juga mikirin ya. Berarti valid nih. Kan bisa kayak gitu. Jadi keyakinan Ival diganti. Apa yang Ival lakukan pasti bermanfaat. Pasti nggak sia-sia. Mungkin nggak sekarang tapi nanti. Iya. Mungkin nggak sekarang lah. Kan momentum itu kan ada dua nih. Momentum itu bisa kita ciptakan, bisa kita tunggu. Ya kan? Kalau Ipal punya kesempatan untuk menciptakan, ya ciptakan momentum itu. Ide, bisnis, ciptakan momentumnya. Tapi bisa jadi kan nunggu kan? Ya, idenya kan tidak ada sebenarnya. Suatu hari tiba-tiba ada orang yang, Pal, misalnya nih ya bisa jadi doa juga nih ya. Pal, gue punya ini nih, gue ada warisan nih. Gede lah, lumayan lah 5 miliar gitu. Gue pengen bangun bisnis, gue pengen muterin uangnya. Lu ada ide bisnis nggak? Bisa nggak kepake? Bisa. Tuh tiba-tiba, Pal, bonus gue cair nih di perusahaan gue. Gue pengen bonus gue tuh nggak habis gitu. Ya nggak gede sih, cuma 300 juta. Lo ada ide bisnis nggak? Bisa nggak dipakai? Bisa. Bisa. Tapi jalanin siapa? Ya gue kan idenya doang. Nanti lo cari orangnya. Oh iya ya, berarti harus cari orangnya supaya bisa jalan bisnisnya. Cari kan? Kan tugas Iqbal kan idenya supaya bermanfaat kan? Yang penting kan ide itu mahal Pak.
Ya emang betul. Mau banget. Ya justru orang-orang kayak Ipal perlu dilestarikan. Kayak kita nih perlu dilestarikan yang punya ide-ide banyak nih gitu. Maka tugas next step Ipal adalah cari orang yang bisa mengeksekusi ide. Nggak selamanya eksekusi ide kita. Nggak selamanya. Atau kalau Ipal bekerja punya ide-ide buat perusahaan kan bisa tuh. Saya punya ide ini nih, ya ketemulah sama foundernya, direkturnya, manajernya atau siapapun. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah, ide kan tetap ada di situ kan, ada di diri Ipal. Nanti suatu saat nanti bisa dibutuhkan pada konteks yang lain kan. Oke. Jadi sebenarnya mikirin ide tapi nggak diapa-apain dulu tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Soalnya dulu sering mikir ngapain banyakin ide tapi nggak ada eksekusinya, kayak Nggak. buang-buang waktu gitu. Sebenarnya membuat ide itu effort loh, Pal. Ada effort kan, ada usaha yang Ipal lakukan kan. Itu nggak buang-buang waktu juga. Yang nggak bagus tuh ide yang nggak bermanfaat. Maaf, ide kejahatan, ide gimana caranya mencelakakan orang. Nah, itu udah buang-buang waktu dan nggak bermanfaat itu. Maka kalau ide-idenya bermanfaat, minimal buat diri sendiri Ipal atau orang lain, nggak mungkin dia sifatnya sia-sia. Jadi nggak masalah, Pal. Itu bukan sesuatu hal yang negatif. Ide tapi nggak action nyantai aja. Saya dulu sama kayak Iqbal berarti kasusnya. Saya dulu juga stres juga. Duh, ide terus. Bahkan bukan hanya sekedar saya mendefinisikan bahwa saya sia-sia. Tapi istri saya juga ngatain kayak gitu. Mengatakan itu. Kamu ide-ide terus nggak ada actionnya gitu. Menarik nih. Saya tambahannya plus-plus tuh. Kalau Iqbal kan ngerasa diri sendiri aja kan. Nggak ada orang lain. Lu ide terus nggak action. Nah kalau saya ada tuh. Nah suatu hari saya disadarkan, istri juga disadarkan bahwa seperti saya, tipe kayak saya itu unik. Nggak semua orang mirip kayak saya atau seperti saya. Bahwa saya tukang ide, pemikir sejati. Ya udah, saya ketemu sebuah alat tools namanya talent mapping. Saya tes, ternyata saya idenya luar biasa gitu. Terus aktivator saya lemah, jadi saya kurang bisa mengactionkan ide. Oh gitu ya, memang saya sifatnya kayak gitu. Dan semua ide-ide saya ada yang saya eksekusi, ada yang enggak, ada yang saya simpan, ada yang saya kasih ke orang. Apakah saya merasa sia-sia setelah saya tahu, saya sadar soal itu? Enggak, saya merasa udah saya perbanyak lagi idenya. Tapi kan akhirnya proporsional ya Val ya. Ival punya kewajiban kan tentunya. Kan nggak mungkin kewajibannya ditinggal, ide aja terus gitu kan. Iya. Tapi bisa kan kalau proporsional kan Ival tetap kan. Tetap. Kerja tetap oke. Atau emang sekarang lagi ada masalah pekerjaannya? Kalau kerjaan itu dari karena yang pemikir tadi kadang ada mikirin misalnya gini deh keseharian. Oke. Misalnya hari ini tuh bakal ada apa? Terus pikirin semua kemungkinan yang mungkin muncul. Nanti dari kemungkinan itu saya pikirin solusinya gimana. Dari solusi itu mungkin ada muncul masalah lagi. Dari masalah itu saya coba lagi pikirin lagi solusinya gimana. Terlalu banyak mikirin itu probability. Oh, luar Itu biasa kejadian ya. tiap pagi waktu mandi. Iya, iya. Kepikiran gitu buat hari ini kayak gimana. Gini deh, mengganggu nggak aktivitas? Sangat mengganggu nggak terhadap aktivitas Ival? Kadang ngeganggu apa ya, waktu jadi sering ngelamun gitu, banyak ngelamun. Kerjaan jadi agak kedodoran lagi gitu lah. Oke. Sip. Berarti ada proses yang Iva lakukan dan itu mengganggu kewajiban gitu ya. Oke, nah berarti itu tuh something problemnya di situ. Kalau bicara sia-sia, semua apa yang kita lakukan nggak pernah sia-sia kok. Asal kita meyakini itu, asal kita tahu manfaatnya apa kan. Mengide itu kan nggak tahu manfaatnya. Manfaatnya adalah idenya jadi bagus, kecuali kalau idenya tadi yang mencelakakan orang, membuat orang celaka atau membuli orang atau membuat orang rugi. Nah itu nggak bagus. Nah kalau soal itu memang ada hal yang harus di-share, di filter dulu nih. Oke, sekarang gini Val, berarti mengganggu ya, mengganggu tentang kewajiban. Nah saat kapan rasa ngide itu muncul? Ketika sendirian, lagi tenang gitu. Kayak di kamar sendiri atau di kamar mandi sendiri lagi. Gitu lagi. Gak muncul aja gitu. Oke.
Oke, misalnya contoh ya, katakanlah di kamar sendirian. Kalau di kamar sendirian, eh, seminggu kebelakangan ini deh, kepikiran apa, keidean apa? Hmm, kalau apa ini dari Di segi kamar, apapun yang seminggu kemarin kepikiran apa, Ival? kepikiran kayak mau ngajak main temen gitu, mau kemana ya, pikirin gitu-gitu. Oke. Terlalu banyak pikirin. Kalau kesini suka nggak ya? Kalau Oh, tempatnya udah tutup gimana? Mahal nggak oh, ya? oh itu oke. Nah, Overthinking mungkin itu maksudnya. tema-temanya tema overthinking tuh. Tapi nggak semua orang overthinking jelek ya. Ada orang-orang yang memang dia overthinking ya bagus di dunia desain, di dunia hal-hal yang harus konsep dia bagus. Karena overthinking itu kan mikirin terus tuh. Nah, tapi berarti overthinking yang tema-temanya kayaknya kurang kurang produktif ya. Oke, Val, ini menarik ya bicara tentang overthinking. Tema overthinking itu kan sesuatu hal yang dipikirkan tapi sebenarnya belum tentu terjadi kan, gitu ya Val, ya, ngerasa gitu ya. Mikirin ini, belum tentu, siapa tahu nggak terjadi gitu kan. Nah, tugas Ival adalah ya jangan memprediksi hasil, cukup dipikirin aja. Nah, Val, kemampuan Ival itu namanya problem solving. Itu kalau diasah itu namanya kemampuan skillnya problem solving. Kalau zaman sekarang tuh design thinking. Mikirin apa, simptomnya apa, masalahnya apa, solusinya apa gitu kan. Nanti kalau tutup gimana kan gitu ya. Iya. Nah, cara paling simple yang pernah saya berikan saran ke orang-orang overthinking adalah pertama dituliskan di gambar atau dituliskan. Kepikiran apa digambar atau direkam. Rekam ya dulu. Jadi sesuatu hal yang dipikirin tuh dilimpahkan dulu ke sebuah media supaya nggak kepikiran, nggak terlalu terpikirkan lagi gitu. Yang kedua, caranya mendistract. Misalnya sesuatu hal Ival kepikiran nih overthinkingnya, distract misalnya gini. Suka hobi apa, Val? Hobi Ival apa? Main game sih. Ya nonton udah, film. distract aja main game dulu, tapi jangan kelamaan gitu. Aduh lagi main game, ya udah bisa selesai. Atau yang ketiga, nanya ke diri sendiri. Nanya gini, saya mikirin ini, manfaatnya buat saya apa ya? Saya mikirin itu, buat saya apa manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah dipikirin. Kasuistik nih konteksnya ya. Apa, sok mikirin apa? Contoh, misalnya tadi deh mau berangkat ke sini, mikirin apa, Val? Ya mikirin mau apa, ngobrol apa di sini. Oke. Nanti Kang Mufti bakalan jawab apa, Oke. responnya gimana, Oke. responnya harus kayak gimana. Oke, nah pertanyaannya tadi ya, solusinya yang pertama apa tadi? Ya kalau misalnya lagi mikirin itu, distract dulu. Namanya mengalihkan sejenak apa yang kita pikirkan. Yang kedua, diubah medianya, dituliskan, direkam. Ya rekam aja. Nanti saya pengen konsultasi ngomong apa ya? Kayaknya ngomong ini deh. Ah nggak juga sih. Ngomong aja gitu. Iya. Atau ditulis gitu. Ditulis. Itu tuh menarik ya, kalau orang-orang yang dia overthinking, hasil tulisannya itu jadi ilmu tuh. Karena orang-orang overthinking itu, dia itu kan memikirkan sesuatu hal yang nggak harus dipikirkan kan, sebenarnya esensinya tuh. Dan bisa jadi nanti ada tadi design thinking, ada solusi thinking gitu ya. Aduh ini pasti masalah. Oh pasti solusi gini. Ada masalah lagi kan, solusi masalah. Itu kan jadi kayak ilmu. Oh berarti kalau punya masalah ini, itu bisa jadi database-nya Ival. Orang punya masalah ini nih. Lah saya udah kepikiran kok. Saya kasih solusinya ini deh. Kadang bagus juga ya berarti overthinking tuh. Iya, nggak selamanya negatif. Makanya yang negatif itu yang merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri dan akhirnya hidup kita benar-benar terbengkalai. Contoh misalnya, dia punya pengalaman masa lalu yang nggak enak, misalnya orang tuanya bercerai,
Kan kejadiannya sekali, marah-marah, cerai, dia ada di situ dan dia terguncang. Tapi kan cerai cuma sekali tuh, kejadian cuma sekali, tapi dia dipikirin terus-terus kan, terus menerus tuh selama hidupnya. Dan itu namanya overthinking yang terus dipikirin dan sesuatu hal yang akhirnya hidupnya nggak baik-baik saja. Nah, yang kayak gitu konteksnya perlu diterapi. Tapi kalau Ival mah keren. Keren gimana kan? Iya, karena ada yang pertama nggak benar-benar terbengkalai kan, memang kuat. Nah, tinggal Ival dibikin tuh. Nah, saran saya bikin waktu khusus untuk mikir. Jadi selama 24 jam nih. Kerja berapa jam? 8, 8-9 jam. Itu kalau kerja jangan mikir. Maksudnya jangan mikir tuh yang mikir-mikir pikiran itu. Iya. Nah, Ival bikin waktu khusus. Misalnya sebelum tidur jam 8 sampai jam 9. 1 jam aja, 2 jam ya. Itu udah ngayal aja sambil nulis, mikirin apa. Oh, besok kayaknya kerjanya kayak gini. Nah, berikan ruang untuk berpikir. Nah, nanti pas kerja, jangan pengen mikir nih. Jangan mikir dulu nih. Kan nanti ada sesinya. Jam 9 gitu, Val. Diberikan ruang karena bisa jadi sesuatu hal yang mungkin menurut Ival nggak tepat, tapi diberikan ruang jadi tepat. Tepatnya adalah Ival punya waktu khusus untuk mikir. Tapi kadang kalau dikasih waktu khusus gitu kadang nggak ada yang nge-trigger itu, kadang juga nggak kosong gitu pikiran tuh. Iya, tapi yang penting waktu khusus nanti Nggak ngeganggu yang lain gitu ya. Karena untuk gini, saya kan lagi kerja nih gitu. Atau bisa nggak 8, kan nggak mungkin 8 jam Ival kerja terus kan. Gitu kan, mantengin kan, nggak mungkin kan. Misalnya waktu istirahat, ya kasih waktu lah 10 menit gitu. Mikirin, nulis, mikirin, ngerekam. Orang-orang yang seperti itu tuh kecerdasannya namanya kecerdasan komunikasi intrapersonal. Jadi dia kecerdasan untuk berkomunikasi atau menyelami dirinya dia sendiri lewat pikiran, khususnya lewat pikiran sih. Kecerdasan namanya komunikasi intrapersonal. Nah, orang-orang kayak gini emang butuh waktu khusus gitu. Ya, kadang waktu naik motor pulang kepikiran apa gitu. Ya, asal jangan pikiran itu membuat apa gitu yang tiba-tiba. Tapi pernah nggak, Val, pas ketika naik motor kelewatan jalannya? Pernah. Ya, berarti sama kayak saya. Muter balik lagi. Itu pemikir, Val. Emang tipe kecerdasan Ival pemikir. Orang pemikir tuh gitu. Itu tuh yang kayak gitu-gitu ya, Val. Ya, saya punya waktu khusus. Orang-orang pemikir tuh punya waktu khusus. Komunikasi, orang-orang yang jago komunikasi interpersonal atau pemikir seperti itu, dia bisa menyelami diri dia sendiri. Dia punya karya biasanya yang akhirnya jadi pelampiasan dia berpikir. Karya itu bisa berupa apapun, bisa buku, bisa konsep, bisa ide, bisa audio. Saya waktu itu pernah ya dengerin Spotify apa gitu ya, podcast apa gitu. Dia cuma ngomongin sesuatu hal yang dipikirin. Galor ngidul aja dia mikirin awam, dia ngomong aja situ. Ada apa ya, manfaatnya juga. Juga. Tapi kadang apa ya, jadi yang pemikir tuh bikin kerjaan yang sebenarnya bisa dikerjain cepet tuh jadi lama karena terlalu banyak mikir. Misalnya lagi ada problem nih di project, sebenarnya ada cara gampangnya gitu, 1 jam beres. Tapi saya tuh suka mikir cara yang best practice-nya gitu, yang tepat tuh gimana sih. Nah, kebanyakan mikirnya jadi harusnya kerjaan yang beres 1 jam tuh bisa beres seharian. Itu juga kadang ngeganggu gitu. Ya. Jadi gini, ini harus dibedakan nih, kalau konteksnya project dan harus kerja selesai dalam waktu sekian, berarti Ival minta untuk diingatkan sama project leadernya, sama orang yang memang bertanggung jawab terhadap project tersebut. Tapi di sisi lain, yang kayak Ival itu kan mikirnya sesuatu hal yang best practice-nya, yang tepatnya. Itu kan luar biasa. Ival punya menemukan cara paling termudah, kan gini, Pak. Kan gini.
ide-ide mudah atau konsep-konsep mudah atau best practice itu kan dia lahir dari kerumitan. Jadi orang-orang yang bisa menyederhanakan masalah adalah dia mampu untuk berpikir rumit dulu. Gak mungkin dia menemukan suatu hal yang sederhana tanpa kerumitan gitu. Maka orang-orang expert dia mampu menyederhanakan masalah. Kenapa kok orang expert ya? Kan orang expert udah bergulat dengan ilmunya, bergulat dengan pengalamannya. Yang membuat akhirnya dia menemukan sesuatu yang sederhana gitu. Kan ada orang gini ya, lu berpikir kok simple banget sih ya? Misalnya tentang hukum misalnya. Kok berpikir tentang hukum? Ya mungkin dia udah expert di dunia hukum. Kayak saya ngomong tentang nulis buku, gampang banget nulisnya gitu. Ya karena saya sudah belajar semua hal tentang kerumitan dunia penulisan gitu. Akhirnya saya bilang nulis buku sederhana. Nah bisa jadi emang itu yang harus Ival tempuh. Bisa jadi nanti Ival menemukan best practice, metode-metode terbaru yang nggak ditemukan oleh orang lain. Tapi tinggal kalau misalnya yang tadi harus sampai target sekian harus selesai ya berarti itu juga nggak bisa diabaikan. Ngomong sama project leadernya atau yang bertanggung jawab di situ, tolong ingatkan saya kalau saya udah mikirnya terlalu kemana-mana gitu. Maka berpartner tuh penting. Apalagi project kan pasti berpartner kan, tim kan. Gitu. Ingatin saya gitu. Terus ada batas berarti. Batas. Batasin biar nggak kelewatan. Iya. Biar nggak usah muter balik lagi. Betul. Nah, salah satu yang membuat akhirnya kekhawatiran Ival adalah nanti kalau misalnya ini saya ide nggak sekarang, kapan lagi gitu ya ide ini? Kan akhirnya Ival ngerasa harus kan ide itu kan, maka diberi ruang. Oh nanti aja deh. Jam 9 kan ruangan saya untuk berpikir, jam 8. Dicantolin dulu deh. Nanti jam 8, jam 9 saya mikirin tentang A. Udah itu aja. Cantolin aja dulu. Di buku catatan tulis. Nanti jam 8 malam saya mikir tentang A. Mikir tentang A tuh artinya gini. Udah gitu. Jadi apa lakukan yang terbaik berarti konteksnya adalah ada nggak urusan orang lain yang perlu diselamatkan. Maksudnya gini. Kayak tadi project harus selesai dalam waktu 2 jam. Berarti kalau Ival telat berarti kan ada hal yang dirugikan atau ada orang yang dirugikan kan. Nah, berarti itu lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik adalah ya penuhi 2 jam itu. Jangan sampai ngerugiin sekitar gitu. Iya. Makanya tadi saya tanya, se-overthinking apa nih? sampai tahap mana itu juga harus saya. Kalau sekarang Ival fine-fine aja. Iya sih, kalau sekarang lumayan fine, tapi kalau dulu waktu SMA saya wah Dipikirin. iya, apalagi kalau tiap ada pilihan gitu kayak mau masuk kuliah. Nah, itu gimana akhirnya masuk kuliah gimana akhirnya? Sebenarnya saya kan masuk informatika, sebenarnya awalnya saya nggak mau masuk informatika. Terus akhirnya milih informatika gimana proses berpikirnya? Itu sebenarnya ada dari pihak ketiga sih. Cobain masuk sini. Saya tuh cari-cari, saya riset informatika itu apa. Terus gimana? Tapi tetap saya tuh awalnya pingin masuk arsitek. Saya bingung tuh 2 pilihan, arsitek atau informatika. Terus saya jadinya bikin kayak kesepakatan gitu. Buat kan saya masuk kayak jalur undangan gitu. Undangan saya pilih arsitek, buat yang ujian tulisnya saya pilih informatika. Mungkin kayak takdirnya gitu ya, yang jalur undangan saya nggak terima arsitek, tapi yang ujian sendiri alhamdulillah masuk informatika. Mungkin ya emang saya tuh emang harusnya di informatika gitu. Jadi kadang suka mikirin kalau ada pilihan suka nyesel gitu, kenapa nggak milih ini, milih itu. Tapi waktu mikir-mikir lagi kayaknya ngapain dipikirin sih, ya udah just do your best aja lah buat itu bisa, itu benar. Ya, itu waktu SMA sih. Berarti salah satu tantangannya Ival adalah milih pilihan ya? Ya, itu kalau ada pilihan yang 2 pilihan itu kadang mikirnya lama, nggak bisa cepet gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Iya. Kan makanya setiap orang itu unik ya. Dia melakukan sesuatu bisa jadi ya memang A, bisa jadi ada orang yang lain B cara melakukan sesuatu. Ya unik kan setiap orang. Cara berpikir juga gitu. Mungkin dia memutuskan sesuatu ya memang lama. Ada orang-orang yang cepat. Ada orang-orang yang sedang-sedang aja gitu. Ya Ival ya kayak gini kondisinya, situasinya. Maka ketika ada sebuah pilihan dan menyangkut orang lain, bilang jujur terus terang.
Gue kalau milih nih, saya nih kalau milih ini bakal lama nih, boleh nggak minta waktu 2 hari aja? Ya riset lah 2 hari itu kan. Mikir dah 2 hari itu gitu. Kalau ternyata nggak bisa, do your best. Oke, berapa hari? Bisa nggak cuman jangan 2 hari kelamaan, setengah hari. Menarik. Nah kalau kalau nggak bisa, minta saran. Oke, kayaknya saya setengah hari nggak bisa deh. Ada nggak clue-cluenya? Kasih saran dong ke saya clue-cluenya supaya saya bisa cepat. Kan bisa minta saran. Kalau itu diberi kepilihan sama dari orang lain gitu. Dan orang lain tuh minta untuk segera untuk memilih. Ival pilih nih atau B. Cepat ya karena ini project nih. Nah Ival tinggal nanya, pilihannya ini jawabannya harus cepat apa lama Pak? Cepat, bisa nggak 2 hari? Nggak bisa, setengah hari. Oke, kasih clue saya dong Pak supaya bisa cepat saya milihnya. Memutuskan apa yang harus saya lakukan. Kan bisa nanya kan? Seperti tadi milih jurusan kan? Nah itu jadi pola tuh buat Ival tuh. Saya juga kayak ada punya aturan sendiri gitu. Jadi sekarang kalau misalnya udah milih sesuatu, ke depannya jangan sampai nyesal sama pilihan yang udah dibuat. Nggak boleh sampai menyesali apa yang udah dilakuin di dulu gitu. Itu yang membuat akhirnya lama ya. Iya. Ya, gaya Ival emang kayak gitu sih ya. Dalam konteks bakat ya memang bakatnya emang kayak gitu sih Ival. Nah tapi kalau dalam konteks saya nggak boleh menyesal dengan pilihan saya, boleh berkata-kata itu ke dalam hati, boleh. Untuk membuat pilihannya jadi lebih berkualitas kan gitu ya. Supaya nggak salah pilihan kan. Nah hanya saja kalau ada suatu momen yang membuat akhirnya pilihannya Ival salah, nah itu jangan sampai menyalahkan diri sendiri. Paham? Karena kalau nanti jadi menyalahkan diri sendiri, yang terjadi nggak produktif kan. Akhirnya Ival nyalahin diri sendiri, aduh salah. Padahal bisa jadi memilih pilihan salah itu punya maksud. Bisa buat bahan belajar juga sih. Iya. Experience. Iya. Ada seorang pengusaha, dia milih dua pilihan nih, ngambil investor atau nggak ngambil investor. Fokus ke hal-hal yang bisa dilakukan dulu aja. Ternyata dia pilihannya ngambil investor. Ratusan juta keluar aja si investor itu. Tapi ternyata di tengah-tengah bangkrut tuh. Nah si pengusaha itu tidak menyesal. Dia belajar bahwa kalau saya milih nggak pakai investor, saya nggak belajar banyak. Karena dengan ada uang 100 juta itu, dia bisa banyak belajar tuh, wah invest sana, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Oh ya udah, pemahaman dia dibayar dari ratusan juta itu. Nah, dia nggak menyesal. Aduh, kenapa ya saya udah ngerugin investor, ini bisnis juga jadi utang dan sebagainya. Misal contoh seperti itu ya. Kenapa nggak milih yang nggak pakai investor? Nah, itulah tantangannya nanti. Maka kalau Ival punya mindset seperti itu, ngomong ke diri sendiri seperti itu, pastikan juga ketika nanti ada pilihan yang salah, tidak menyalahkan diri sendiri. Gitu ya Val ya? Udah lebih ini ya. Terus letak di your best-nya di mana? Ya jadi kalau sekarang tuh kalau ngelakuin apa-apa ya udah aja, just do my best. Iya udah. Terus nggak terlalu mikirin hasilnya gitu. Nah penting tuh, nggak mikirin hasilnya. Kalau mikirin prosesnya penting loh Val. Ival jangan-jangan memang fokusnya berpikir tentang proses tuh bagus. Tapi yang bahaya itu yang overthinking, yang kebablasan buat saya adalah overthinking yang mikirin hasil. Di hasil nanti gimana gitu. Padahal belum tentu juga kan. Belum tentu yang dipikirin tuh kejadian. Iya. Soalnya gitu, pengalaman saya kalau mikirin sesuatu tuh 90%-nya nggak kejadian. Malah bikin menuhin otak aja. Tapi tenang kok, otak kita nggak bakal penuh Val. Kita kan udah diciptakan dari Tuhan tuh, Tuhan udah nyiptain kita tuh otaknya itu tuh high quality lah. Risetnya juga jelas ya, otak nggak mungkin penuh setelah 60 juta tahun risetnya tuh. Baru penuh tuh. Jadi kalau kita, nah paling yang mengganggu itu perasaan, rasa
nggak nyaman, rasa menyalahkan diri sendiri yang membuat akhirnya tidak positif sama hasil, sama prosesnya, sama dirinya gitu loh, Val. Sip, gitu ya Val ya. Semoga bermanfaat ya. Apalagi nih Val, bisa biar nanti selesai nih hari ini juga gitu. Apa ya, mungkin ada yang bilang, mungkin ada lagu yang kalau kerja itu ya biasa-biasa aja, jangan terlalu dipikirin. Atau mungkin itunya kayak bekerja dengan hati gitu. Itu sebenarnya bagus nggak sih? Cuma apa ya, jadi nggak ada tujuan gitu. Nggak ada hasil yang diharapkan, cuman ya kerja-kerja aja. Menurut Nanti Ival hasilnya bagusan ngikutin. mana? Bagusan mana? Bagusan ada tujuan sih. Iya, udah. Tujuan itu bukan kita melangkahi Tuhan ya, Bukan. bukan. Tujuan itu membuat kita terarah. Kenapa kok tujuannya ke utara, nggak ke barat? Ya karena kita punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, bisa ke barat, bisa ke utara, ke selatan gitu kan. Contoh nih Val, misalnya, Ival pernah naik taksi nggak online nggak? Taksi-taksi yang Argo pernah nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya, zaman milenial mah nggak pernah ya. Nah dulu ada Val, taksinya taksi Argo, nggak pakai online, nggak pakai tujuan kemana. Nah kalau Ival jadi penumpang sama taksi Argo, pasti kan sama si taksi ditanya kan mau kemana kan? Kalau sekarang kan taksi online kan nggak usah nanya ya, tinggal titiknya aja kan. Tanya mau kemana, terus Ival jawab begini, terserah aja deh bang, mau kemana bang, saya ikut aja bang. Gitu. Dianggap orang apa tuh kalau sama taksi itu tuh? Orang aneh, nggak punya tujuan. Aneh nggak punya tujuan kan. Nah sebenarnya tujuan itu bukan buat harus nyampe, tapi terarah. Ya misalnya tujuannya ke Jakarta atau tujuannya ke jalan apa gitu ya. Misalnya ke Cibiru misalnya. Ya berarti sampai Cibiru. Jadi membuat kita terarah terhadap tujuan kita gitu. Jadi fungsi tujuan tuh itu supaya kita terarah. Maka ketika bekerja penting ada tujuan, penting ada target, penting ada outcome, penting ada hal-hal yang harus dicapai. Nah, bekerja dari hatinya dari mana? Prosesnya. Tapi misalnya kalau bekerja itu dengan tujuannya udah ada, tapi malah kayak apa ya, ngerusak diri sendiri gitu, nyakitin, jadi kayak sering sakit, banyak pikiran gitu. Berarti nggak bekerja dari hati itu. Tapi kalau nggak digituin, tujuannya nggak akan tercapai gitu. Kalau nggak dipaksain nggak akan tercapai. Jadi bagusnya gimana ya? Oke, bagusnya nggak sakit. Bagusnya nggak sakit. Itu penting. Bagusnya kita nggak sakit. Jadi gini, proses kita mencapai tujuan itu membahagiakan. Harusnya, idealnya. Kita bahagia dengan prosesnya. Kita menikmati dengan prosesnya. Ketika kita menikmati prosesnya, sebenarnya fisik kita jadi sehat. Hati kita jadi sehat. Jadi jernih, pikiran kita jadi jernih. Nah, yang akhirnya membuat dia sakit karena dia memaksakan sesuatu hal yang dia tidak nikmati. Ya, bukan berarti nggak harus sakit ya. Kan ada momen-momen kita memang kesehatan kita ya kalau sakit ya mungkin memang harus sakit gitu, harus istirahat tandanya. Tapi ketika dia memaksakan sesuatu dan jadi sakit, itu yang salah. Itu yang kurang tepat. Sebenarnya konteks ketika bekerja dengan hati adalah dia menikmati prosesnya. Dikasih tugas, dikasih job, dikasih kerjaan, nikmati. Alhamdulillah, terima kasih dapat tugas, nikmati gitu ya. Pusing nggak? Pusing. Stres nggak? Ya bisa jadi stres. Tapi dia menikmati. Kan stres ada dua ya, ada stres yang bermanfaat, ada stres yang nggak bermanfaat kan. Nah yang menikmati itu stres yang bermanfaat. Ya mana sih ada yang kerja yang nggak stres, Val? Coba sebutin, semua stres kok. Tapi stres yang bermanfaat, yang memicu kita untuk menikmati prosesnya, untuk berpikir, untuk menemukan solusi, ya nggak? Ya sih, setuju sih. Karena apa ya, pernah baca juga di internet itu kayak ada quotes gitu. Cari kerjaan yang capeknya tuh bikin bahagia. Karena capek sama lelah beda. Beda ya? Beda. Lelah sama capek itu beda. Kalau lelah itu biasanya fisik aja. Mungkin lelah tuh bahasanya. Tapi kalau capek bisa jadi ekspektasi dia tidak sesuai dengan realita. Duh capek nih. Capek itu di hati. Capek biasanya nggak bahagia sih. Yang lelah. Lelah itu fisik. Definisi saya sih ya, bisa juga berbeda sih.
Maka orang-orang yang bekerja dengan hati menikmati prosesnya, dia capek fisik. Dia lelah fisik. Lelah. Saya pernah waktu itu ngisi training 3 hari berturut-turut dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Saya lagi sakit tuh. Awalnya sebelum training lagi sakit, demam tuh. Tiba-tiba mau training, saya sehat. Terus pas setelah training saya sakit, lelah. Tapi saya suka, happy banget. Yang membuat saya sehat tuh happy-nya itu gitu. Nah, pastikan ketika kita bekerja nggak apa-apa, fisik kita lelah nggak apa-apa. Ya, cuman tetap aja proporsional ya, nggak di habis-habisan gitu ya. Akhirnya nggak istirahat, nggak makan, itu juga salah juga. Tapi pastikan kita menikmati prosesnya. Harus enjoy gitu. Enjoy. Stres nggak? Stres. Nggak ada pekerjaan yang nggak stres. Ada masalah nggak? Masalah. Pasti ada masalah. Justru pekerjaan itu ketika ada masalah, momentum kita untuk nyari solusi kan. Ketika kita nyari solusi, naik kelas kita tuh. Oke, paham nih kalau masalah di sini pasti solusi di sini nih, kan gitu. Naik kelas kita pemahaman kita soal masalah tersebut. Ketika ada orang lain yang curhat punya masalah yang sama, kita mudah kan ngasih tahu. Ya. Artinya kita kelasnya lebih naik dibandingin orang itu kan. Terus kalau ini bener nggak sih kayak banyak yang bilang gitu kalau buat nyampai tujuan, buat ngegapai mimpi itu pasti ada yang harus dikorbankan gitu. Itu bener nggak sih? Apa yang dikorbankan? Ya itu entahlah itu waktu, uang, tenaga. Soalnya Ya tentu ya, gitu. waktu pasti dikorbankan kan, Iya. kita menjalani waktu kan. Nah, maka mindset mengorbankan itu apa dulu tuh? Definisi mengorbankan apa dulu? Kalau mengorbankan dalam pengertiannya justru malah sesuatu hal yang merugikan, ya nggak tepat juga. Karena proses perjalanan ketika kita mencapai tujuan, baiknya itu tidak mengorbankan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Maka disebut namanya work-life balance. Ada nggak orang yang mengorbankan keluarganya? Ya ada juga sih. Salah nggak? Salah menurut siapa? Kalau menurut saya salah. Tapi nanti kalau dia nggak life balance, ya berarti ada something problem nanti. Mungkin nggak di keuangan, tapi di masalah yang lain. Maka itu bab yang lain tuh, work-life balance tuh gitu. Jadi kalau bicara, boleh nggak kita mengorbankan apa dulu nih? Definisi apa dulu mengorbankan dan apa yang dikorbankan gitu. Kalau mengorbankan sesuatu hal yang memang harus dikorbankan waktu, ngorbanin apa nih? Waktu apa? Waktu buat keluarga. Kalau secara drastis, secara full ya nggak tepat juga sebenarnya. Tapi kan ya misalnya lembur kita ngomong sama keluarga, saya lagi lembur nih. Nanti weekend jalan-jalan kan bisa juga kayak gitu. Waktu lemburnya diganti dengan waktu me time sama keluarga. Ya, aku nggak jadi jenguk nih, nggak jadi ke rumah nih, nggak jadi pulang gitu. Aku lagi lembur, lagi banyak kerjaan. Tapi nanti ya akhir bulan kita kan bisa kayak gitu. Namanya work-life balance. Gitu ya, Val ya? Semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan ya. Clear ya berarti ya? Aman. Oke, ini abis ini ada klien lagi soalnya. Oke, siap, Val. Terima kasih Kang Siap, Mufti. sama-sama. Saya pamit dulu. Siap.